Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Fatima dari IAIN Bone Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Eksyar kelompok 3. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep manajemen investasi syariah. Pertama-tama, di sini kita harus dulu mengetahui konsep manajemen Islam. Apa itu konsep manajemen Islam? Nah, manajemen Islam ini adalah pendekatan dalam manajemen yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Ini mencakup bagaimana organisasi dan individu mengelola sumber daya, mengambil keputusan, dan menjalankan operasi mereka dengan mempertimbangkan keputusan dengan mempertimbangkan aspek etika, keadilan, transparansi, dan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, aspek paling penting dalam manajemen Islam itu ada 9. Yang pertama itu takwa. Nah, aspek paling penting dalam manajemen Islam itu ada 9, yaitu takwa, adil, transparansi, kepemimpinan, pemberdayaan karyawan, kepatuhan syariah, loyalitas, kejujuran, zakat dan infak, dan penghindaran riba. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu takwa. Manajemen Islam menekankan pentingnya ketakwaan atas kesadaran terhadap Allah dalam semua tindakan dan keputusan. Ini mengisyaratkan individu dan organisasi untuk bertindak dan menjauhi tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua yaitu adil. Nah, konsep manajemen Islam menekankan prinsip keadilan dalam segala aspek, termasuk dalam perlakuan terhadap karyawan, pelanggan, dan pemegang saham. Nah, keadilan dalam pengambilan keputusan ini, keadilan dalam pengambilan keputusan dan pembagian keuntungan juga ditekankan. Kemudian yang ketiga itu transparansi. Transparansi dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan merupakan aspek penting dalam manajemen Islam. Organisasi diharapkan untuk menghindari praktik-praktik yang tidak transparan atau menyembunyikan informasi yang seharusnya terbuka. Kemudian yang keempat itu kepemimpinan. Kepemimpinan etis. Nah, pemimpin dalam manajemen Islami diharapkan untuk memberikan teladan yang etis dan memimpin integritas. Mereka harus mematuhi prinsip-prinsip etika Islam dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang selanjutnya itu pemberdayaan karyawan. Nah, manajemen Islam mendorong pemberdayaan karyawan ini mencakup memberikan pelatihan, pengembangan, dan kesempatan yang adil bagi karyawan untuk berkembang. Kemudian kepatuhan syariah. Konsep manajemen Islam mengharuskan organisasi untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk menghindari riba, bunga, dan praktek keuangan yang bertentangan dengan Islam. Kemudian selanjutnya yaitu loyalitas dan kejujuran. Loyalitas terhadap organisasi dan kejujuran dalam berbisnis ditekankan. Kejujuran dalam promosi atau layanan juga merupakan bagian penting dalam manajemen Islam. Kemudian selanjutnya yaitu zakat dan infak. Nah, praktik zakat dan infak yaitu berbagi kekayaan dengan yang lebih membutuhkan, merupakan bagian integral dalam manajemen Islam. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu penghindaran riba. Nah, manajemen Islam menekan penghindaran riba dan praktik keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip. Nah, kita ke slide selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip syariah dalam investasi. Nah, yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah dalam investasi adalah prinsip-prinsip yang didasarkan hukum Islam dalam pelaksanaan investasi. Kegiatan-kegiatan investasi yang
haramkan pada bisnis ada 5, yaitu maisir, gharar, riba, batil, dan bai' ma'dum. Nah, maisir ini yaitu kegiatan yang melibatkan perjudian. Gharar, ketidakpastian dalam suatu akad baik dari segi objek ataupun penyerahannya. Riba, tambahan yang diberikan atas pokok hutang dengan imbalan penangguhan, imbalan secara mutlak. Nah, kalau batil yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya. Bai' madum merupakan melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki. Dan yang selanjutnya yaitu ihtikar, yaitu menimbun barang yang diperjualbelikan dan menjualnya dengan harga yang mahal. Adapun prinsip-prinsip syariah yang terkait pada investasi bagi para investor. Yang pertama itu tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram. Yang kedua, tidak mensolimi dan tidak pula disolimi. Kemudian yang ketiga, keadilan pendistribusian dan pendapatan. Dan yang keempat itu transaksi berdasarkan atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yaitu tidak ada unsur makrib. Nah, agar investasi memperoleh keuntungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka dalam melakukan investasi tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi ada nilai-nilai yang harus diperhatikan. Yang pertama itu keyakinan bahwa semuanya milik Allah dan ada dalam pengaturannya. Juga keuntungan menjadi tujuan investasi hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala dan dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian halal, yaitu terhindar dari syubhat dan barang yang haram. Kemudian yang ketiga yaitu prosedur pelaksanaan transaksi. Yang keempat, jenis barang atau jasa yang ditransaksikan, dan selanjutnya penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan, dan selanjutnya yang terakhir itu maslahah, yaitu bermanfaat bagi masyarakat. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dan tujuan manajemen. Nah, manajemen itu yaitu proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin, memotivasi, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif. Fungsi manajemen adalah kumpulan tanggung jawab utama yang harus dilakukan oleh seorang manajer dalam menjalankan proses manajemen. Tujuan manajemen yang utama adalah mendapatkan hasil yang maksimal dengan upaya minimum. Adapun tujuan dan fungsi manajemen yang lebih rinci yaitu perencanaan. Fungsi manajemennya itu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Nah, perencanaan ini yaitu memutuskan tujuan, strategi, dan rencana kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya, fisik, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dan selanjutnya itu penggerakan, yaitu memotivasi dan memimpin untuk mencapai tujuan organisasi ini. Dan selanjutnya yang keempat yaitu pengendalian, menilai kinerja, yaitu pengendalian ini yaitu menilai kinerja organisasi dan melakukan tindakan kolektif jika diperlukan. Kemudian tujuan manajemen itu sendiri yaitu mendapatkan hasil yang maksimal dengan upaya minimum. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang keempat, meningkatkan kualitas produk atau kekayaan yang dihasilkan. Yang kelima, meningkatkan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan keuangan dan pertumbuhan organisasi. Yang ketujuh,
atau yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang konsep investasi dan hubungan manajemen dengan investasi. Konsep investasi adalah proses mengalokasikan sejumlah dana atau sumber daya untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi adalah proses mengalokasikan sumber daya dengan harapan menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Adapun beberapa konsep investasi yaitu tujuan investasi, risiko dan imbal hasil, diversifikasi, dan waktu serta pengetahuan dan informasi dan perencanaan dan evaluasi. Nah, tujuan investasi. Tujuan investasi ini penting untuk menentukan tujuan-tujuan investasi dengan jelas, baik untuk pensiun, pendidikan anak, pembelian rumah, atau tujuan keuangan lainnya. Dan kedua yaitu risiko dan imbal hasil. Setiap investasi melibatkan risiko yang bervariasi tergantung pada jenis investasi yang dipilih. Kemudian yang ketiga yaitu diversifikasi. Yaitu diversifikasi ini prinsip penting dalam investasi yang dapat membantu melindungi kerugian yang signifikan jika suatu jenis investasi tidak bekerja. Kemudian waktu. Semakin lama berinvestasi, maka semakin besar menghasilkan keuntungan dengan konsep sebagai kekuatan bunga manajemen, di mana keuntungan yang diperoleh pada tahun sebelumnya dapat diinvestasikan kembali. Dan pengetahuan dan informasi dan perencanaan evaluasi. Dan hubungan manajemen ini dengan investasi hubungannya sangat erat karena manajemen berperan penting dalam mengelola dan mengoptimalkan investasi. Nah, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi peluang investasi yang potensial, melakukan analisis risiko, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mengawasi kinerja investasi. Selain itu, manajemen juga berperan penting dalam mengelola hubungan dengan para pemegang saham atau investor. Mereka harus memberikan laporan keuangan yang akurat dan transparan, serta berkomunikasi serta efektif dengan investor untuk menjaga kepercayaan dan mendapatkan dukungan dari para investor. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.